Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau bikin mochi terbaru yang langsung jadi rebutan anak-anak. Karena isiannya enak banget, coklat Milo Premium dengan harga yang sangat ekonomis. Dengan modal kurang dari Rp50.000, untuk satu resep ini hasilnya jadi 103 biji mochi mini. Banyak banget ya teman-teman. Jual satu mika 4 mochi, harganya cuma 2.500-an aja, pas banget di kantong anak-anak. Gak ada 5 menit, langsung ludes jadi rebutan. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Untuk membuat isiannya, siapkan pan, masukkan 70 gram DCC coklat batang yang sudah diiris-iris tipis seperti ini agar lebih mudah meleleh, 60 gram gula pasir, 2 bungkus pupuk Milo. Oh ya teman-teman, ini keadaan kompor belum menyala ya. 2 sendok makan tepung maizena, 200 ml susu cair. Susu cair ini saya peroleh dari 1 saset susu kental manis coklat yang ditambah air hingga 200 ml. Aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahan-bahan keringnya larut. Untuk teman-teman yang tidak suka manis, takaran gulanya bisa dikurangi ya. Nah, kalau sudah larut, baru nyalakan kompornya. Sambil diaduk-aduk, masak dengan api cenderung kecil sampai adonannya mulai mendidih dan mengental. Setelah adonannya mulai mengental, baru tambahkan 1 sendok makan margarin. Masak kembali sambil diaduk-aduk sampai adonannya terlihat kalis. Nah, kalau sudah mulai kalis seperti ini, boleh matikan kompornya. Kemudian pindahkan ke mangkok. Nah, setelah uap panasnya menghilang, tutup dengan plastik agar permukaannya tidak berkulit. Lalu sisihkan ya. Oke, langkah berikutnya siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan putih, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Sambil kita aduk, masukkan 510 ml air. Masukkan secara bertahap agar kekentalan adonannya pas. Oh ya teman-teman, takaran airnya boleh ditambah atau dikurangi sampai kekentalan adonannya benar-benar pas, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Nah, kalau dikira-kira adonannya sudah pas seperti ini, tambahkan 4 atau 5 sendok makan minyak goreng, lalu tambahkan vanili cair secukupnya agar lebih wangi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan adonannya terlihat licin. Oke, berikutnya siapkan wadah tahan panas yang sudah diolesi minyak tipis-tipis. Lalu sambil disaring, tuang adonannya ke cetakan. Ini tujuannya agar tidak ada adonan yang menggumpal ya. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Setelah kukusannya mendidih, masukkan adonannya ke kukusan. Kita kukus adonan kulit mochinya dengan api sedang kurang lebih selama 30 menit. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah teman-teman, ini setelah 30 menit kita kukus adonan mochinya. Nah ini sudah matang teman-teman. Tuang adonannya ke atas alas kerja. Jangan lupa alas kerja harus diolesi dengan minyak ya agar tidak lengket. Nah saat masih panas-panas kita uleni terlebih dahulu dengan centong nasi seperti ini sampai adonannya mulai menghangat. Kemudian setelah hangat baru uleni dengan tangan sampai adonannya lembut dan lentur. Nah seperti ini sudah lentur ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adonannya kita bagi dan timbang-timbang agar nanti bentuk dan ukurannya sama rata. Untuk setiap bulatan aku timbang kurang lebih sekitar 11 gram.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk satu adonan menghasilkan kurang lebih 103 bulatan. Banyak ya teman-teman. Nah, ini siap untuk kita cetak ya. Nah, ini isiannya. Ini coklat Milo yang tadi kita sisihkan. Nah, ini sudah aku bentuk bulat-bulat mini seperti ini. Dan ini sudah set ya, karena tadi setelah dibulatkan kita simpan di dalam lemari es. Kemudian untuk balurannya, di sini saya punya crumble warna pink strawberry yang sudah saya blender halus seperti ini. Kemudian ada kelapa kering halus. Lalu ada crumble warna biru dan kuning. Untuk crumble-nya di sini aku buat sendiri ya teman-teman. Bikinnya mudah banget. Kalau ada yang mau resepnya, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kalau ada waktu aku bikin lagi. Oke teman-teman, kita ke tahap mencetak mochinya ya. Ambil satu adonan kulit mochinya, lalu kita pipih-pipihkan sedikit. Kemudian beri isian coklat di atasnya. Tutup isiannya sambil dicubit-cubit dan dirapatkan. Oh ya, untuk isian coklatnya satu bulatan kurang lebih sekitar 15 gram ya. Nah seperti ini. Kemudian baluri dengan crumble dan kelapa keringnya secara bergantian. Nah seperti ini. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini setelah semua kue mochinya selesai kita cetak semua. Untuk ide jualan di sini saya kemas dengan mika plastik seperti ini. Kita isi dengan 4 mochi dengan warna yang berbeda. Nah seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Selain cantik, kue mochi kita kali ini juga kenyal, lembut, dan lentur. Isian coklat Milonya enak banget, manisnya pas dan super nyoklat. Jual 2.500 atau 3.000, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini saya akan berbagi resep mochi lembut dengan tampilan yang cantik dan menarik. Kali ini saya akan membuat mochi bunga telang dengan isian krim Oreo. Selain mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan, bunga telang ternyata cocok banget untuk membuat mochi. Mochi bunga telang ini warnanya sangat cantik dan menarik, apalagi ditambah dengan isian krim dan Oreo yang lembut dan creamy. Dijamin anak-anak dan dewasa semua suka. Untuk ide jualan ataupun isian snack box, insya Allah laris manis. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke teman-teman, langkah pertama di sini sudah saya siapkan secukupnya bunga telang. Di sini saya pakai sekitar 25 bunga dan ini sudah saya cuci bersih ya. Masukkan bunga telangnya ke mangkok. Kemudian tuang 400 ml air panas. Aduk-aduk bunganya agar semua bunganya terendam air panas. Kita rendam bunga telangnya kurang lebih 30 menit agar warnanya benar-benar keluar. Nah setelah kurang lebih 30 menit, kita siapkan wadah berbeda, kemudian saring airnya. Nah kalau sudah hasilnya seperti ini, dan ini kita sisihkan agar air bunga telangnya dingin dan siap untuk digunakan. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat kulit mochinya, masukkan 350 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Masukkan 3 sendok makan gula pasir,
setengah sendok teh garam. Kita aduk sebentar agar tercampur rata. Kemudian masukkan kurang lebih 350 ml air bunga telang yang sudah dingin ya. Masukkan secara bertahap teman-teman agar konsistensi adonannya pas. Nah teman-teman, ini 350 ml air bunga telangnya sudah masuk semua. Tetapi konsistensinya masih terlalu kental seperti ini. Nah, di sini aku tambahkan airnya lagi kurang lebih 10 ml. Nah, hasilnya seperti ini setelah aku tambah 10 ml lagi airnya. Jadi total penggunaan airnya kurang lebih 360 ml ya. Nah, ini konsistensi adonannya sudah pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanili cair dan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk dan campur kembali adonannya sampai benar-benar larut dan tercampur merata. Dan adonannya terlihat mengkilap seperti ini. Nah kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Oke, selanjutnya siapkan wadah plastik tahan panas atau loyang, gunakan yang ada saja di rumah. Kemudian olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis. Kemudian sambil disaring, tuang semua adonannya agar tidak ada tepung yang bergerindil atau kotoran yang ikut masuk. Nah kalau sudah, ini siap untuk kita kukus ya. Setelah kukusan benar-benar mendidih, kukus adonan kulit mochinya dengan api sedang kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang dengan tanak. Teman-teman, sambil menunggu adonannya tanak, di sini sudah saya siapkan beberapa keping biskuit Oreo tanpa krim. Untuk penggunaan biskuit sesuai selera masing-masing ya takarannya. Di sini saya pakai 1 bungkus ukuran sedang. Masukkan biskuitnya ke dalam plastik. Kemudian pecahkan atau tumbuk biskuitnya, tumbuk kasar saja, jangan terlalu halus ya. Nah kalau sudah, sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah yang berbeda, masukkan 1 bungkus whipped cream bubuk, 80 gram keju oles, 1 bungkus susu kental manis putih, 200 ml air es, mixer sebentar sampai adonannya mengembang dan kaku. Nah kalau sudah, di sini aku sisihkan sedikit whipped creamnya untuk topping ya. Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga lalu aku simpan di dalam lemari es. Nah selanjutnya masukkan remahan Oreonya ke dalam krim. Lalu aduk dengan spatula agar tercampur merata. Nah selanjutnya ini akan aku masukkan semua ke dalam plastik segitiga. Nah ini hasilnya teman-teman, aku bagi menjadi 2 plastik. Dan ini akan aku simpan ke dalam lemari es agar lebih set ya. Teman-teman, nah ini adonan kulit mochi kita sudah matang. Matikan kompornya, buang air yang ada di atas adonan, angkat kemudian sisihkan. Siapkan alas kerja yang terbuat dari silikon seperti ini. Kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis. Selanjutnya letakkan adonannya di alas kerja. Kemudian tuang semua adonannya, lalu uleni dahulu dengan centong nasi sampai adonannya menghangat. Nah setelah adonan menghangat baru uleni dengan tangan. Jangan lupa sarung tangan juga harus diolesi dengan minyak agar tidak lengket ya. Uleni seperti gerakan sedang mencuci dan lakukan berulang-ulang sampai adonannya lembut dan lentur. Nah setelah adonan lembut dan lentur yang ditandai dengan jika ditarik seperti ini dan ini tidak mudah putus. Nah seperti ini sudah cukup, bulat-bulatkan lalu sisihkan. Oke, langkah selanjutnya siapkan timbangan. Di sini akan saya bagi dan timbang-timbang adonannya agar bentuk dan ukurannya sama rata. Di sini aku timbang untuk setiap adonan kurang lebih 36 gram. Nah teman-teman seperti ini hasilnya. Untuk satu adonan menghasilkan 20 bulatan kulit mochi. Tahap selanjutnya, siapkan secukupnya tepung maizena sangrai.
Kemudian untuk cetakan mochinya saya pakai yang ukuran diameter 5 cm seperti ini. Selanjutnya kita siapkan isian krim Oreo-nya yang tadi kita simpan di dalam lemari es. Oke, pertama-tama ambil adonan kulit mochinya. Kemudian taburi terlebih dahulu dengan tepung maizena sangrai agar tidak lengket. Baru pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin, boleh juga dipipihkan, cukup menggunakan tangan ya. Tapi kalau pakai rolling pin, permukaannya akan lebih halus dan rata. Nah, seperti ini cukup, jangan terlalu lebar ya. Kemudian letakkan kulit mochinya di atas cetakan. Nah, seperti ini. Lalu isi dengan krim dan Oreo. Isi sampai benar-benar penuh. Lalu tutup isiannya. Cubit-cubit dan rapatkan agar isiannya tidak bocor. Nah, setelah benar-benar rapat, kemudian taburi lagi dengan tepung maizena sangrai. Nah, kalau sudah, lepaskan dari cetakan. Kemudian untuk kemasannya, di sini saya memakai paper cup muffin dengan diameter bawah 4 cm dan tinggi 3 cm. Nanti linknya saya bagikan di kolom deskripsi ya. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah mochinya selesai kita cetak semua. Untuk keterangan resep dan saran harga jual, semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Kemudian untuk toppingnya, di sini saya semprotkan krim dari whipped cream yang tadi kita sisihkan. Di sini saya semprotkan dengan bantuan sepuit seperti ini. Lalu tambahkan permen Yupi di atasnya. Dan agar lebih manis, saya tambahkan juga 1 lembar daun mint. Nah, jadinya cantik dan menarik ya teman-teman. Dan tara! Nah teman-teman, akhirnya mochi bunga telang dengan krim Oreo kita sudah selesai kita buat. Hasilnya cantik dan menarik ya. Bagaimana kalau kita cicipi sama-sama? Mochinya lembut dan lentur, isian krim dan Oreo-nya melimpah. Bismillah, aku cicipi ya. Ini enak banget teman-teman, lembut dan creamy. Teman-teman wajib coba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dicoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.